Nah, baiklah anak-anak ya, kita mulai ya, memulai pelajaran ya. Mulai jam 11:18 ya, hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020 ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Ya, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, Ibu berharap kalian tetap sehat, baik, dan yang pasti tetap semangat ya. Walaupun untuk sementara waktu kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, akan tetapi tidak menghalangi niat kita untuk tetap belajar walaupun dari rumah. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silahkan. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Nah, baiklah anak-anak. Pada pagi hari ini ya, kita masih belajar tentang teks prosedur. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi kita minggu yang lalu? Apa materi kita minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Ingat, Bu. Ya, silakan. Minggu yang lalu kita mempelajari materi tentang teks prosedur, yakni tentang cara mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks prosedur. Oke, minggu yang lalu kita telah mempelajari materi tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks prosedur. Ya, baik ya Ferry, terima kasih masih mengingatkan teman-temannya untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari. Nah, baik pada pagi hari ini ya, kita melanjutkan ke materi yang baru, yakni ya, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Adapun kompetensi dasar pada pagi hari ini 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, cara memainkan alat musik, tarian daerah, dan cara membuat sesuatu, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun indikator kita pada pagi hari ini, yang pertama, menguraikan struktur teks prosedur, ciri, bagian-bagian, dan kaidah kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, siswa dapat memahami struktur dan mengenali aspek kebahasaan yang ada pada teks prosedur. Struktur teks prosedur adalah bagian-bagian yang terdapat dalam teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, struktur teks prosedur cara membuat, dan yang kedua, struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu.
struktur teks prosedur cara membuat ini pada umumnya digunakan untuk menunjukkan cara membuat sesuatu, baik itu makanan maupun barang. Nah, yang terdiri dari strukturnya ada pendahuluan, ada bahan dan alat, ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Nah, yang pertama, pendahuluan itu atau tujuan berisi narasi tentang manfaat, hal yang bisa dipetik dari perbuatan tersebut. Contoh, ketika kamu membuat bubur Manado, misalkan, apa yang menjadi tujuan kamu membuat bubur tersebut? Nah, terus yang kedua, bahan dan alat. Bahan apa saja yang kalian gunakan ketika kalian membuat bubur? Nah, selanjutnya alat. Alat apa saja yang digunakan dalam pembuatan bubur tersebut? Nah, bahan dan alat ini berisi daftar bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Selanjutnya, yang ketiga itu langkah-langkah. Berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Nah, misalkan ya, dalam urutannya atau langkahnya, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan selanjutnya. Itu disusun secara berurutan. Selanjutnya, penutup. Penutup ini biasanya berisi kesimpulan atau hasil akhir ya, dari kegiatan yang dilakukan atau yang dilaksanakan. Nah, ini berisi narasi tentang keuntungan dan ucapan selamat. Ini ada contoh membuat bubur Manado. Nah, ini berdasarkan strukturnya. Ada 4 di sini. Yang pertama ada pendahuluan, ada bahan-bahan, ada langkah-langkah, dan juga ada penutup. Yang pendahuluan A, menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu, selain untuk memperkaya warna dan gizinya juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Yang kedua, itu ada bahan-bahan. Rahel, tolong dibacakan bahan yang digunakan. Bahan-bahan. 1. 400 gram nasi merah. 2. 200 gram singkong. Cuci potong dadu. 3. 200 gram ubi ungu. Potong dadu. 4. 2 batang serai digeprek. 5. 1 ikat kangkung, cuci petik daunnya, potong kasar. 6. 1 ikat bayam, cuci petik daunnya. 7. 1 buah jagung manis dipipil. 8. 1.500 mililiter air. Dah, Bu. Selanjutnya yang C, langkah-langkah. Langkah-langkah dalam membuat bubur Manado. Yohanes, silakan dibaca. Ya, Bu. C. Langkah-langkah. 1. Didihkan air. 2. Masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung, pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. 3. Tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. 4. Angkat dan hidangkan panas. Ditemani ikan asin dan kerupuk. Itu saja, Bu. Yang terakhir D, penutup. Ratu, silahkan. Penutup. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Baik, terima kasih ya sudah membacakan semuanya ya. Jadi, apakah kalian sudah paham bagaimana cara membuat bubur Manado dengan bahan dan alat yang digunakan serta langkah-langkahnya? Paham, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, baik Udah ya. paham, Bu.
Kalau sudah paham, ya, Ibu lanjutkan lagi. Nah, struktur yang kedua yakni struktur teks prosedur, cara melakukan sesuatu. Nah, bertujuan untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu kegiatan atau aktivitas dengan baik dan benar. Nah, yang terdiri dari ada tujuan, ada langkah-langkah, ada penutup. Nah, tujuan yang berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan juga berisi kata-kata motivasi. Nah, terus yang kedua, langkah-langkah. Atin, silakan baca yang kedua. Christine. Bu, berisi urutan yang sistematis. Oke, yang ketiga, penutup. Agritia. Agritia, mic-nya mana? Tolong diaktifkan dulu. Saya Bu. Oke, silakan. Yohanes. Penutup bersifat pilihan dan berisi kata-kata motivasi karena sifatnya pilihan. Penutup tidak wajib dicantumkan. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih ya sudah membantu Ibu membacakan, menjelaskan dengan teman-temannya. Bagus ya, pintar-pintar anak Ibu semuanya. Kita lanjutkan lagi ya. Ini contoh cara mencuci tangan agar terhindar dari COVID-19. Ini tadi contoh dari struktur teks prosedur yang barusan kita bahas. Di sini berisi pendahuluan, langkah, dan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Cuci tangan merupakan langkah mudah dan aman untuk melindungi diri dari virus corona COVID-19. Berikut tata cara mencuci tangan yang direkomendasikan. Yang selanjutnya B. Selanjutnya yang B. Topan, silakan dibaca. B. Langkah-langkah. 1. Basahi tangan dengan air. 2. Tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. 3. Gosokkan telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. 4. Gosokkan punggung tangan dan sela jari. 5. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bersahutan. 6. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. 7. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. 8. Gosokkan tangan yang bersabun dengan air mengalir. 9. Keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Tidak, Bu. Oke, yang D. Hidup sehat dimulai dari diri kita sendiri. Nah, hidup sehat ya dimulai dari diri kita sendiri, yakni rajin mencuci tangan dan tetap jaga kesehatan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi penjelasannya materi kita tentang struktur kebahasaan yang ada pada teks prosedur. Selanjutnya kita membahas aspek kebahasaan yang ada pada teks prosedur. Di sini ada penggunaan kalimat perintah, kata bilangan, dan kata penghubung. Yang pertama,
penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Contoh, rebus air sampai mendidih. Yang kedua, tuangkan air ke dalam. Nah, itu merupakan pengertian dan contoh dari kalimat perintah. Nah, terus yang kedua, kata bilangan. Penggunaan kata bilangan biasanya terdapat pada langkah-langkah. Biasanya disebutkan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan selanjutnya. Nah, contoh kata penghubung, lalu, kemudian, dan selanjutnya. Yang terakhir, kata penghubung. Artinya, kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Contoh kata penghubung. Lalu, kemudian, dan apa? Selanjutnya, Bu. Selanjutnya, pintar sekali. Dan selanjutnya, Bu. Selanjutnya, oke, pintar sekali anak ibu pagi ini. Baiklah, itu tadi penjelasan ibu tentang materi menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Nah, berdasarkan penjelasan ibu tadi, apakah di antara kalian ada yang belum paham? Nah, kalau ada Sudah yang paham, Bu. paham, silakan Sudah paham, Bu. bertanya. Bagaimana? Sudah paham, Bu. Oke, baiklah kalau sudah Paham, paham Bu. ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah paham ya, Ibu minta kalian ya buat kelompok ya. Kelompok yang Ibu sudah bagikan melalui WA group atau WA kelompok SMP Negeri 2 Batang Lupa. Nah, di situ sudah jelas ya, Ibu sudah kirimkan tadi ya. Nah, kelompok 1 tadi menjelaskan ya, tentukan struktur yang ada di dalam teks prosedur. Nah, di situ ada pendahuluan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan selanjutnya penutup. Nah, terus untuk kelompok yang kedua, ya, Ibu meminta kelompok yang kedua untuk menentukan aspek kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur di atas. Nah, di situ nanti kalian menentukan yang mana kalimat perintah, yang mana kata bilangan, dan yang mana yang masuk kategori kata penghubung. Bagaimana anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Bagaimana? Sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Paham, Bu. Sudah paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, silakan bergabung dengan kelompoknya untuk mendiskusikan tugas yang barusan Ibu kirim ya. Nah, Ibu tunggu waktunya. Bagaimana? 10 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Bagaimana? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, Ibu minta kalian untuk istilahnya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, ya. Bagaimana? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Ibu tunggu ya.
Iya, Bu. Oke? Bagaimana anak-anak dengan tugasnya? Bagaimana dengan tugasnya? Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Kelompok yang kedua sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah selesai, Ibu minta kelompok 1 atau kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Ibu silahkan ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Agar motor tetap bersih, motor harus selalu dicuci. Selain terlihat bersih, motor yang dicuci nantinya juga akan membuat motor semakin enak dipandang. Yang kedua adalah bahan atau alat. Yang pertama, siapkan timba air. Yang kedua, air bersih. Yang ketiga, sabun. Yang keempat, spons. Dan yang kelima adalah penyemprot. Langkah-langkah nomor 1. Semprot semua badan motor dengan air bersih. Lalu usap dengan spons yang sudah dicelup air sabun. Yang kedua, bilas motor dengan menggunakan air bersih. Yang ketiga, keringkan motor dengan menggunakan kanebob. Kata penutup adalah motor agak selalu terlihat bersih. Selamat mencoba. Oke, terima kasih ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Selanjutnya, Ibu minta kelompok yang kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. 1. Kalimat perintah terlep. Semprot semua badan motor dengan air bersih, lalu usap dengan spons yang sudah dicelup air sabun. 2. Kata bilangan. Semprot semua badan motor dengan air bersih, lalu usap dengan spons yang sudah dicelup di air. 2. Bilas motor dengan menggunakan air bersih. 3. Keringkan motor dengan menggunakan kanebo. Kata penghubung. Agar motor tetap bersih, motor harus dicuci. Selain terlihat bersih, motor yang dicuci nantinya juga akan membuat motor semakin enak dipandang. Itu saja, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih ya untuk diskusinya, baik itu dari kelompok 1 maupun kelompok yang kedua. Baik, untuk selanjutnya, ini ada kesimpulan. Setelah kalian mempelajari materi tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari materi tersebut? Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari materi yang sudah dibahas? Teks prosedur digunakan sebagai petunjuk agar seorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan atau aktivitas dengan tepat dan akurat. Oleh karena itu, dalam teks prosedur dimuat langkah-langkah berurutan dengan menggunakan kata dengan ukuran akurat dan kalimat perintah atau saran, serta kalimat dengan batasan yang jelas. Sudah, Bu? Baik, itu tadi kesimpulan dari
teks prosedur atau struktur dan kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya ada refleksi, ya. Refleksi di sini. Setelah kalian mempelajari materi ini, ya, apa yang kalian rasakan? Apa namanya? Manfaat apa yang kalian peroleh setelah kalian mempelajari materi ini? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya mengenai refleksi kita pada pagi hari ini? Ya, silakan. Mic-nya tolong diaktifkan. Siapa tadi? Ya, silakan. Setelah kami mengikuti dan mempelajari materi ini, kami dapat mengetahui bagaimana cara membuat dan melaksanakan sesuatu dengan benar, sesuai dengan urutan dan langkah-langkah yang akurat. Udah, Bu. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah bisa istilahnya merefleksikan dari hasil pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas individu atau sendiri-sendiri ya. Tugasnya nanti Ibu kirim lewat WA atau grup kelas 7BI ya. Ibu kirim di situ. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, dikumpulkan caranya dengan mengirim kembali ya LKPD ke LKPD yang Ibu kirimkan itu melalui WA. Kalau kalian bingung apa itu LKPD? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, pintar semuanya ya. Sudah jelas. Rencana tindak lanjut. Untuk pertemuan berikutnya ya, materinya yang akan datang kita membahas atau menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur. Ini merupakan lanjutan dari materi teks prosedur yang kita bahas dari hari ini. Untuk mempertajam wawasan kalian, ya silakan klik link di sini ya, atau nanti Ibu kirim lewat WA atau WA grup ya. Ya, Bu. Selanjutnya selesai. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sama-sama, Bu. Sebelum mengakhiri ya, kita tutup dengan doa. Silakan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian.